tim pemerintah yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Rifani Novia Valerina yang berasal dari SMA Negeri 88 Jakarta yang berkesempatan pada hari ini saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya menyatakan tidak setuju pada mosi yang kedua, yaitu Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia melakukan privatisasi penyediaan air. Terdapat poin utama atau poin tetap sebelum kita memasuki poin sanggahan atau argumen-argumen saya, yaitu privatisasi bukan jalan utama dalam penyediaan air. Mengapa hal itu bisa terjadi? Baik, sebelum kita memasuki argumen-argumen saya akan menyanggah terlebih dahulu argumen-argumen yang telah dipaparkan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah mengatakan, 1. Masyarakat yang menggunakan air dari sumur atau sungai dan sebagainya dianggap sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk mengakomodasi warga Indonesia. Padahal nyatanya pemerintah telah menyediakan satu alternatif sumber air yang sesuai dengan kondisi mereka, sebab sumber dayanya bisa saja lebih praktis atau bahkan bisa saja lebih terjangkau daripada infrastruktur air bersih yang belum tersedia di daerah mereka. Yang kedua, pemerataan layanan. Padahal sungai ataupun sumur juga menjadi salah satu solusi, sementara hingga layanan air bersih dapat diimplementasikan di daerah tersebut. Argumen kedua yang akan saya sanggah, di perkotaan sekalipun kualitas air masih dibutuhkan. Nah, maka dari itu jika terjadinya privatisasi pemindahan dari punya negeri ke swasta, maka akan bertambahnya atau semakin bertambahnya dibutuhkan kualitas air mengingat kepadatan penduduk yang ada di perkotaan, termasuk salah satunya Jakarta, yang berpotensi mengurangi efektivitas proses pengolahan dan memengaruhi kualitas air. Dan dari berbagai aktivitas industri serta domestik sering menghasilkan limbah-limbah sebagai yang dapat mencemari sumber air. Yang pembuangan ini tidak efisien dapat merusak kualitas air meskipun ada infrastruktur perkotaan. Argumentasi yang ketiga yang akan saya sanggah yaitu akan dibuat kerangka hukum supaya PT swasta yang berkecimpung dalam penyediaan air bisa didirikan. Walaupun telah dibuatkan kerangka hukum, kemungkinan akan menimbulkan potensi konflik kepentingan dengan yang tim pemerintah katakan perihal keuntungan dengan memberikan layanan yang memadai atau bisa dibilang kurang memadai. Argumen yang keempat, menurut mereka privatisasi akan membiarkan orang-orang swasta bisa jadi pengendali inovasi, tapi pemerintah masih bisa mengatur, misalnya membatasi harga minimal maksimal atau membuat suatu tolak ukur utama untuk inovasi yang digunakan pihak swasta. Mengapa sih tim pemerintah selalu mengatakan privatisasi bisa jadi ke inovasi serta keuntungan? Apakah tim pemerintah tidak mengatakan bahwa nggak semua masyarakat Indonesia mampu membayar tarif air, dan bagaimana perihal akses yang kemungkinan bisa jadi tidak merata bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil? Argumen yang kelima, pihak swasta tidak akan banyak berkecimpung pada pemerintah dikarenakan swasta dapat meminimalisir korupsi, tetapi tidak sepenuhnya bebas beresiko korupsi karena bisa saja ada kemungkinan bahwa kepentingan bisnis dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang bahkan di luar jalur formal, serta terjadinya kepentingan bisnis versus kepentingan publik yang kemungkinan mereka lebih fokus ke keuntungan daripada layanan. Nah, masuk ke argumen-argumen saya. 1. Perihal akses dan resiko kualitas. Dengan adanya privatisasi, pihak swasta akan lebih fokus kepada keuntungan yang akan didapatkan daripada kualitas air dan akses-akses yang dilalui. Nah, ini tuh bisa berakibatkan ke masalah kesehatan bagi masyarakat karena akses untuk air bersih itu sangat amat terjangkau atau keterbatasan air bersih itu bisa saja berakibatkan ke masalah kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, hak asasi manusia serta keterjangkauan. Air salah satu sumber utama atau sumber daya alam yang sangat utama bagi manusia, terutama masyarakat, yang dimana di kehidupan ini pasti tidak jauh dari butuh air untuk segala kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Nah, jika terjadinya privatisasi, maka akan terjadinya kesenjangan terhadap akses yang tidak merata, apalagi bagi masyarakat yang ekonominya kurang cukup untuk membayar harga. Walaupun pihak pemerintah sudah mengutip atau mention perihal pemerintah masih bisa pantau tentang harga dan lain-lain, sama saja jika memang masyarakat itu sendiri tidak mampu untuk membayar harga yang telah ditetapkan oleh pihak swasta atau pihak pemerintah. Jika sudah terjadi privatisasi, maka terjadilah masyarakat tidak mendapatkan akses air dan tidak terpenuhinya hak asasi manusia. Yang ketiga, kita ambil contoh yaitu daerah Jakarta. Nah, mengapa sih Jakarta kita bagikan contoh? Karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan Jakarta mengalami masalah kekurangan air bersih, yaitu di Jakarta terdapat kepadatan penduduk dan banyaknya industri-industri yang mengeluarkan limbah-limbah domestik yang dapat mengurangi kualitas air.
Nah, perubahan iklim juga termasuk salah satu contoh, karena pola curah hujan yang menjadikan Jakarta kemarau kalau tidak hujan dan banjir jika keseringan hujan, maka itu berimbas kepada ketersediaan air bersih. Yang keempat, tanggung jawab pemerintah negeri dalam penyediaan air. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menetapkan kebijakan untuk mengatur penggunaan pengelolaan sumber daya air, serta pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat, terutama ke daerah yang kurang mampu. Dengan ini, pemerintah wajib memastikan akses yang adil dan merata. 5. Jika terjadinya privatisasi, pihak swasta hanya mengutamakan keuntungan dan mencari investor-investor tinggi yang bisa membayar harga atau tarif air bersih. Pihak swasta tidak memikirkan masyarakat yang tidak mampu. Yang keenam, eksploitasi sumber daya air, yang dimana hal ini hanya berfokus kepada keuntungan jangka pendek yang dapat mendorong perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya air secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan atau keberlanjutan jangka panjang. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan air atau kerusakan lingkungan dan berkurangnya ketersediaan air di masa yang akan datang. Dengan ini, di sini sekali lagi saya menegaskan bahwa melakukan privatisasi penyediaan air bukan jalan utama atau bukan metode utama bagi pemerintah atau negeri untuk memindahkan penyediaan air ke pihak swasta. Dikarenakan dengan beberapa argumen yang saya paparkan tadi, seperti perihal akses dan risiko kualitas, hak asasi manusia untuk mendapatkan air bersih, tanggung jawab pemerintah dan jika terjadi privatisasi, pihak swasta akan mengutamakan keuntungan daripada layanan, serta contohnya yang ada di Jakarta, dan eksploitasi sumber daya air. Maka dengan itu, saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju terkait mosi. Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia melakukan privatisasi penyediaan air dan saya akan memberikan solusi alternatif. Yang pertama, meningkatkan program pendidikan dan kesadaran untuk mengurangi permintaan berlebihan, mendorong penggunaan air lebih efisiensi. Yang kedua, melakukan pendekatan terkait sumber daya air. Yang ketiga, serta menginvestasikan dalam modernisasi pemerintah infrastruktur menyediakan termasuk sistem distribusi yang mengurangi dan memastikan akses yang lebih baik ke air bersih. Sekian, terima kasih.